Saudara, pemerintah berencana membatasi penyaluran BBM jenis Pertalite atau RON 90 dan menyubsidi BBM jenis Pertamax alias RON 92. Kementerian SDM mengatakan saat ini rencana pembatasan Pertalite baru di tingkat pembahasan internal, mempertimbangkan sisi teknis dan juga ekonomis, termasuk pengalokasian anggaran subsidi. SDM juga akan mengkaji dampak tinggi rendahnya oktan terhadap gas buang. Sementara sebagai operator, Pertamina Patraniaga mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan berkomitmen menjalankan kebijakan penyaluran BBM penugasan dan subsidi sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah. Rencana ini muncul seiring dengan semakin parahnya polusi terutama di kawasan ibu kota. Kendaraan bermotor dianggap jadi penyumbang terbesar dari emisi yang dihasilkan. BBM RON 92 alias Pertamax dianggap lebih ramah lingkungan dibanding dengan RON 90 yang oktannya lebih rendah. Semakin tinggi nilai oktan, maka pembuangan emisi akan semakin sedikit. Sementara di saat yang sama, pemerintah juga memperketat aturan uji emisi pada kendaraan dan akan ada sanksi jika kendaraan ditemukan tidak memenuhi syarat. Kalau bicara subsidi terutama BBM, saudara, erat kaitannya dengan anggaran. Nah, untuk rencana ini Kementerian Keuangan sebenarnya belum bersedia menjelaskan detail anggarannya. Yang sudah pasti akan ada perubahan. Tapi sampai sejauh ini anggaran yang diberikan hanya untuk solar dan juga Pertalite. Untuk Pertalite, saudara, per Juni 2023 sudah ada 14,8 juta kiloliter subsidi yang disalurkan ke masyarakat dengan total hingga akhir tahun rencananya ada 32,56 juta kiloliter yang akan disalurkan untuk subsidi Pertalite. Alokasi keseluruhan untuk anggaran energi yang dianggarkan tahun ini, saudara, adalah 339 triliun rupiah. Tapi itu untuk keseluruhan, yaitu untuk Pertalite, untuk solar dan juga untuk LPG. Tapi diperkirakan angka tersebut nanti di akhir tahun 2023 akan jebol penggunaannya menjadi 352 triliun rupiah. Nah, soal subsidi energi yang sampai saat ini masih sulit sekali, saudara, dicari formulasi yang tepat supaya tadi nggak jebol, karena sudah ada prediksi bakal jebol di akhir tahun 2023 dan tepat sasaran. Nah, akhirnya diaturlah BBM terutama untuk Pertalite dan solar yang membeli harus mendaftar lalu memakai kode QR untuk membelinya. Ini yang sudah mendaftarkan kendaraan menurut Pertamina total sudah ada 5 juta kendaraan dengan persentasenya adalah Pertalite yang lebih tinggi 54% disusul dengan pengguna solar adalah 46%. Nah, untuk perubahan kalaupun ini jadi ya saudara ya dari Pertalite menuju ke Pertamax ini sebenarnya sudah terjadi rencana yang perubahan BBM sejak 2021 di mana Pertamina sudah mulai perlahan tidak lagi menjual premium atau RON 88 dan tahun ini 100% Pertamina tidak akan menjual premium lagi. Sementara kalau bicara harga jual, Pertalite saat ini dijual di angka Rp10.000, itu adalah harga dengan subsidi Rp1.000 yang artinya harga keekonomiannya harusnya Rp11.000. Kalau nanti Pertamax akan jadi BBM subsidi, maka kalau melihat angka anggarannya Pertamax RON 92 ini masih dijual dengan harga sekitar bedanya Rp2.000 dibandingkan dengan Pertalite yaitu RON 90. Dan kalau dibandingkan dengan RON 92 yang dijual di BBM swasta, harga RON 92 milik Pertamina ini masih lebih rendah. Kita lihat perbandingannya saudara. Antara Pertamina, Shell, BP dan juga Vivo, Anda lihat Pertamina menjadi angka yang paling murah di antara keempatnya yaitu untuk per 25 Agustus dijual Rp12.500. Jadi kalau Anda lihat sekarang ada di Rp12.000. Mungkin akan ada beberapa opsi yang diambil Pertamina nanti atau diambil pemerintah saat Pertalite perlahan akan dihapuskan. Misalnya yang pertama, kalau subsidinya tetap Rp1.000 berarti angka Pertamax akan dijual di Rp11.500 yang artinya lebih tinggi saudara dibandingkan dengan harga Pertalite saat ini. Selisihnya adalah Rp1.400. Tapi kalau nantinya akan dibuat tidak jauh berbeda supaya masyarakat nggak kaget ada di angka 10 ribuan, berarti pemerintah harus mensubsidi sekitar 2 ribuan, Rp1.500 sampai Rp2.000 per liternya. Sudah pasti anggarannya akan lebih gendut dan membesar. Nah, jangan lupakan juga tentang kondisi harga minyak dunia yang sewaktu-waktu bisa saja berfluktuasi, angkanya bisa naik kembali menjadi kisaran di atas 80-an dolar per barel yang terjadi saat ini.